Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Syafati Suryo. Dan kita akan melihat informasi terkait dengan Selat Hormuz, pemirsa. Ya, setelah sempat dibuka, Selat Hormuz kembali ditutup oleh pemerintah Iran. Ya, menurut pemerintah Iran, bahwa serangan ilegal penjajah Israel ke Lebanon mencederai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Bahkan selain itu, Iran juga menyebut bahwa keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai. Penutupan kembali jalur strategis perdagangan minyak dunia ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. IRGC menyatakan bahwa perjanjian damai termasuk penarikan pasukan teroris Israel dari Lebanon, pencabutan penuh blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, dan penarikan pasukan imperialis dari Teluk Persia. Sebelumnya, setelah Selat Hormuz sempat dibuka kembali, kapal-kapal dan juga tanker minyak terlihat melintas di dekat pelabuhan Mutrah di Muscat, Oman. Kapal-kapal berlabuh di dekat pelabuhan Mutrah, Muscat, Oman. Kapal-kapal pembawa minyak ini berlabuh di lepas pantai setelah Amerika Serikat mengumumkan pencabutan blokade terhadap lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika tidak lagi menghalangi kapal-kapal yang melintas. Iran juga tidak akan memberlakukan biaya terhadap kapal selama 60 hari ke depan. Namun Selat Hormuz kembali ditutup. Iran menyebut keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai. Ya, televisi Iran sempat menyiarkan situasi lalu lintas terkini di Selat Hormuz sebelum ditutup kembali. Ya, kapal-kapal tanker dan juga kargo tidak lagi tertahan dan bisa kembali melintas. سلام بر همه ایرانیان. روز شما هم بخیر باشه. بسیار خرسندم که بار دیگه از شمال تنگه هرمز با شما هستم. تنگه هرمزی که زین پس تنها با اراده ایران باز یا بسته خواهد شد. در 24 ساعت گذشته سنکام رسما رفع محاصره دریایی علیه کشتی‌های ایرانی رو اعلام کرد. بر اساس بیانیه سنکام همه تلاش‌های نظامی ارتش این کشور برای اجرای محاصره دریایی متوقف شد. Ya, Amerika Serikat mencabut blokade angkatan lautnya di Selat Hormuz. Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut blokade angkatan laut mereka di Selat Hormuz. Pengiriman minyak melalui Selat Hormuz secara bertahap kembali normal. Trump memperingatkan cadangan minyak dunia berpotensi habis dalam waktu 4 pekan bila Selat Hormuz tetap ditutup. Penutupan Selat Hormuz dapat memicu kekacauan di pasar energi dunia. Menurut Trump, pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Our country's doing so well. Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. There were a lot of them, about 700 of them, and they're pouring out, and the oil is all over the place. You're going to see oil drop so low. I hope the companies are happy about it. But we have a lot of victories. We had a great victory in Venezuela, where we're now doing really well with the government. The big companies are all in there, the oil companies, they're building rigs, and we've paid for that war many, many times over, and we're running it, and again, we have a fantastic relationship with the people of Venezuela. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Sebelum konflik Amerika Serikat dan Iran pecah, 20% konsumsi minyak global diangkut melalui Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz selama 3 bulan lebih telah mendorong lonjakan harga minyak dunia yang kemudian berdampak pada kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara. Pemirsa, setelah sempat dikabarkan ditunda, kini delegasi Amerika Serikat Steve Witkoff dikabarkan telah berangkat menuju ke Swiss. Selain Witkoff, utusan Presiden Trump, Jared Kushner juga dikabarkan sudah berada di Swiss, tempat perundingan damai Amerika Serikat dengan Iran. Perwakilan Amerika Serikat Steve Witkoff dilaporkan tengah dalam perjalanan menuju Swiss, tempat perundingan Amerika Serikat dengan Iran.
Utusan Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, juga dilaporkan sudah berada di Swiss. Keberangkatan delegasi Amerika Serikat tersebut usai Israel dan pejuang Hizbullah dikabarkan telah menyetujui gencatan senjata. Sebelumnya, tim negosiasi AS dan Iran menunda bertemu pada Jumat di Swiss untuk penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman Kesepakatan Damai. Penundaan tersebut terjadi lantaran Iran merasa keberatan Israel masih terus menyerang Lebanon. Sebelumnya, MOU sementara sudah ditandatangani AS dan Iran pada hari Rabu. Dalam MOU terdapat 14 poin kesepakatan, beberapa di antaranya terkait perjanjian mengakhiri perang termasuk di Lebanon, hingga pencabutan blokade dan sanksi terhadap Iran. Pemirsa, warga Iran masih pesimis dengan nota kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah Amerika Serikat. Warga Iran tak yakin Washington berkomitmen atas kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat nyatanya masih disambut pesimis banyak warga Iran. Warga Iran merasa kesepakatan damai itu rapuh dan Amerika tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian tersebut. Apalagi pertemuan Amerika dengan Iran yang rencananya digelar di Swiss batal, sementara Israel dan Hizbullah masih saling serang. Successful MOU, then America should and must resist Israel on his attacks on Lebanon, and it should be restrained for this. Then the MOU will be successful. And in my opinion, that current scenario, as we see, if the war continues again, then it will be disaster for the whole world, not for the only Iran, not for the USA, but the whole world. So if we want to avoid the World War III, then Israel must stop. Nota kesepahaman damai ditandatangani pada hari Rabu memberi waktu 60 hari untuk negosiasi dan serukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah yang terlibat konflik termasuk di Lebanon. Namun kekerasan masih saja terjadi pada Jumat kemarin. Otoritas Lebanon melaporkan meningkatnya korban jiwa akibat serangan Israel, sementara Hizbullah melancarkan serangan balik. Ya, meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan penjajah Israel terus berlanjut di seluruh Lebanon Selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan serangan pesawat jet Zionis Israel di wilayah Nabatiyeh menewaskan 16 orang dan melukai sedikitnya belasan orang. Sementara itu total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Serangan tersebut terjadi setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran. Perjanjian damai ini menyerukan penghentian operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon. Namun, teroris Israel mengatakan operasi mereka di Lebanon Selatan akan terus berlanjut. Menteri Pertahanan Zionis Israel Katz juga mengatakan bahwa pasukan Israel tidak akan mundur dari wilayah yang direbut oleh Lebanon. Bahkan sejak Maret, serangan penjajah Israel di Lebanon telah menewaskan sedikitnya 4.000 orang warga sipil. Angkatan Udara Zionis Israel melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel menyerang setidaknya 100 target pejuang Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan, termasuk Beka dan Nabatiyeh. Selain itu, pada serangan udara ini penjajah Israel mengklaim telah membunuh puluhan pejuang Hizbullah. Militer teroris Israel akan terus melakukan serangan jika pejuang Hizbullah terus melakukan serangan. Ya, meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih bombardir Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan serangan balasan usai 4 tentara Israel tewas diserang Hizbullah. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih bombardir Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang intensif menghantam beberapa wilayah di distrik Nabatiyeh. Media Lebanon melaporkan bahwa 13 serangan telah menghantam daerah tersebut.
IDF mengatakan pihaknya kembali menyerang Lebanon secara intensif dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan menyusul kematian 4 tentara Israel dalam pertempuran di sana. Dampak serangan udara Israel membuat sejumlah permukiman di Nabati hancur tak tersisa. Sebelumnya pada serangan udara Israel kemarin, 18 orang tewas termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban kebiadaban Zionis Israel.